Halo sahabat muda berkarya, tua penuh cerita, kembali lagi di Ogun Obrolan Gunung. Kembali lagi bersama gue Bang Pai. Kali ini gue kedatangan tamu Rafli. Gimana kabar Rafli? Alhamdulillah baik banget ini. Alhamdulillah sehat. Sehat banget. Kapan mau sakit? Kagak ada niatan sebenarnya. Kagak ada niatan ya. Oke. Buat sahabat semua, sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Biar apa? Biar video yang gua upload bakalan terus ada di kalian. Selama masa pandemi, apa aja nih kegiatannya? Kayaknya gua selama kesini jarang banget melihat lu akhir-akhir ini. Gua akhir-akhir ini banyak ngebantuin orang tua sih Bang di rumah. Wah, seneng banget nih gua dengerin nih. Kalau udah masalah orang tua, gua paling seneng nih, sumpah nih. Orang tua kan kerja di rumah, keluar juga, jadi kita sembari ngebantu gitu ya. Berarti ada manfaatnya ya di masa pandemi ini ya. Dulu main mulu, sekarang itu ya. Alhamdulillah Bang. Tapi dengar dari teman-teman anak sini katanya pernah naik juga nih. Pernah. Gimana naik tuh sekitar 3 tahun yang lalu Bang. 3 tahun yang lalu kemana tuh? Gunung Guntur. Gunung Guntur di Garut itu ya. Iya. Permulaan apa udah yang keberapa itu? Masih pemula Bang, gua masih pertama kali. Nah, buat sahabat semua nih, gue paling seneng. Nggak tahu kenapa gue selalu seneng aja kalau ngebahas yang pertama itu pasti selalu menyenangkan gitu kesannya. Yang kedua, yang ketiga itu bonus aja buat gue mah. Ya justru yang pertama yang paling susah dilupain sih. Jadi sama anak-anak sini apa gimana tuh? Ya dari sama anak-anak sini kita bareng, ada abang-abang juga. Oh, campur gitu yang ngebimbing kita. Iya, emang kalau buat pemula sih itu emang harus bawa yang udah pernah lah, udah berpengalaman gitu. Berapa orang tuh, Bri? Dari sini kita 5 orang Bang. 5 orang? 5 orang. Berangkatnya malam, siang? Malam jam 9, jam 10. Jam 9-10 dari Kampung Rambutan. Kampung Rambutan tuh? Iya. Kita nyampe ke Garut itu sekitar jam berapa tuh? Jam 3, jam setengah 4 Bang. Jam 3:30, lumayan juga tuh perjalanannya ya. Juga. Itu udah nyampe base camp apa baru nyampe terminal sana? Itu baru nyampe terminal Bang. Nyampe terminal sana, terus nyambung lagi ke base camp? Kita nyambung ke base camp, nggak jauh sih perjalanan juga. Nggak jauh? Nggak jauh. Berapa menit tuh kira-kira ke sana? Setengah jam lah. Setengah jam? Iya. Naik apa? Pick up atau? Pick up kita. Pick up ya? Mau pick up bareng-bareng orang. Oh, orang-orang gabung gitu ya, sama rombongan lain gitu ya. Iya. Sering sih pendakian emang kebanyakan juga kayak gitu, gue juga sama. Terus nyampe ke base camp itu jam berapa kira-kira? Nyampe ke base camp masih gelap sih Bang, masih jam 4:30. Masih gelap gitu ya? Subuh? Gelap. Subuh ada. Sebelum? Terus pas udah nyampe sana langsung naik apa gimana tuh? Belum, kita rehat dulu sebentar. Iya, capek ya? Lempengin badan dulu. Ngecas HP, ngisi buat foto selfie. Ngisi energi, iya. Terus kita tuh naik jam 6, kita udah prepare. Jam 6 belum naik itu, jam 6 kita prepare, jam setengah 7 kita naik. Nah, itu masih pertama kali ngerasain naik gunung. Gimana rasanya? Kayak hati tuh gak bakalan mungkin sampai puncak. Gak bakalan mungkin tuh. Iya, hati tuh udah bilang kayak gitu aja ya? Itu dalam hati udah negatif thinking aja dah. Kenapa tuh bisa negatif tuh? Nggak kurang percaya diri apa gimana? Percaya diri sama kondisi sebenarnya. Lagi sakit apa nggak enak badan? Bukan gak enak badan. Terus kalau kita pengen kemana-mana tuh gimana ya Bang ya, langsung hati tuh beda aja gitu Bang, ngerasa down sendiri gitu ya seketika ya. Apalagi buat hal-hal baru gitu. Nah itu apalagi. Nah terus lu antisipasinya gimana nih ketika lu kayak gitu? Lu tetap cuek aja lanjut atau berdoa dulu atau apa gitu? Sebelum itu ya lebih utama nih ya buat kalian semua nih, berdoa nomor 1. Berdoa nomor 1. Iya. Nomor 2-nya? Nomor 2-nya niat. Ya justru kalau menurut gua semua berawal dari niat sih ya. Semua kan kita kan makanya nomor 1 itu berdoa, sebelumnya itu niat. Niat semua. Yakin nyampe tuh? Pasti yakin. Tapi lu udah ada rasa down, pada akhirnya nyampe nggak? Pada akhirnya nyampe Bang. Nyampe. Apa yang motivasi lu sehingga lu nyampe padahal lu udah yakin kalau lu nggak bakalan nyampe?
itu gue yakin karena di situ ada teman-teman gue yang yakinin gue, Oh, yang support gitu yang ya. support gue bakal bilang lu bisa, nggak ada yang nggak bisa, kita bisa. Nah, ngomongin motivasi sama nih, gue juga selalu dimotivasi. Kalau gue biasanya kalau gue gini, nggak muncak nggak turun, gue selalu motivasi diri gue, dalam hati gue selalu kayak gitu, nggak muncak nggak turun. Nah, bahaya nggak tuh? Kalau nggak muncak gak bakalan turun, tinggal kita di gunung ya kan. Nah, kalau lu motivasinya tadi kayak gitu ya, itu penyemangat tersendiri gitu ya. Iya itu bang, emang udah nggak bakal bisa dilupain, itu emang masih pertama kali, itu pemula banget saya rasain nyampe puncak 4. Puncak 4. Gunung Guntur. Oh, Guntur itu ada berapa puncak? 4 Ada berarti. 4. Itu pertama puncak Kabuyutan. Kabuyutan. Iya. Itu puncak paling pertama ya? Itu puncaknya masih pendek lah. Masih pendek ya? Masih puncak-puncak. Kedua tuh puncak Parupuyan. Parupuyan. Nah, yang puncak ketiga tuh Guntur. Guntur, malah puncak Guntur bukan yang tertinggi ya? Belum. Yang tertinggi masih ada itu tuh yang masih ada satu lagi. Namanya Puncak Masigit. Puncak Masigit. Nyampe semua seneng banget rasanya pasti ya. Itu udah nggak bisa berkata-kata lagi bang. Lu cobain semua gitu tuh? Udah semua gue jajal. Cuman yang bikin gua ininya ya gitu, kamera gua kurang memadai, kurang bagus. Ya namanya kalau kita baru kan masih persiapannya juga belum terlalu matang kan. Iya. Namanya awal tuh pasti bakalan ada correction buat kedepannya. Tapi kalau ngomongin treknya gimana nih kalau menurut lu nih? Treknya tuh gimana ya? Kalau buat pemula emang menurut lu? Menurut gua nih buat pemula cocok apa enggak? Oke lah. Karena dia Gimana treknya nggak terlalu ekstrim. Dia bebatuan masih ada tanahnya dikit. Campur gitu ya. Itu bebatuan itu adanya di pos berapa tuh, antara pos berapa yang mau naik ke puncak atau masih bawah? Masih di bawah juga batu mulu. Di kita kalau udah waktu ngelewatin pos kedua. Baru mulai bebatuan tuh, ya, gede-gede batunya. Gede-gede udah mulai kayak kita manjat lah ya. Oh, udah mulai merayap gitu. Merayap, cuman nggak terlalu menjulang buat gini. Iya. Terus apalagi tuh? Kita habis naik puncak 4, rehat sebentar, dan itu kita langsung turun udah ke base camp. Langsung turun ke bawah, nggak nginep lagi tuh? Enggak, udah, karena kita udah ngerasain puncak ya kan. Oh, masih terbawa suasana senang gitu. Jadi masih semangat ke bawahnya ya. Ke bawahnya. Cuman pas lagi jalan ke bawah, ngelewatin pos 1, tas saya nih tinggalan, jebol. Oh, nah pengalaman tuh ya. Itu pengalaman paling. Jadi buat sahabat semua, gua saranin kalau misalkan kalian nih yang tahu ukuran kapasitas tas kalian masing-masing atau keril kalian masing-masing, jadi lebih baik dijahit ulang. Itu saran dari gue sih, karena gue juga beberapa kali pernah kayak gitu. Ada ya, walaupun bukan gue sendiri, temen gue sih ada tuh yang kayak gitu, keril jebol. Itu ya lumayan ngerepotin buat kita. Pasti, ya kan buat teman kita juga. Kita sendiri aja sampai mangkul di depan. Itu dari pos 1 belum nyampe ke base campnya tuh berarti? Belum, itu juga perjalanan masih jauh. Lumayan ya. Mau ke base camp perjalanan masih jauh banget. Tuh udah terus akhirnya dijahit apa dipanggul? Langsung aja ditaruh depan nih, kita ke depannya pegang. Lebih ribet dong ya. Iya. Kita posisi megang begini. Masih kita bisa kesampingin buat ngeliat jalan. Jadi kita megangnya begini. Ini kan keril kan tinggi kan? Tinggi ya lumayan kan. Tapi kalau di depan begini naranya tetap agak fokus lihat ke bawah kan? Iya, itu juga perlu hati-hati lah. Ya kayak kita kan masih pemula bang. Iya itu sih. Pertama kali kalau kagak ngerti. Kita sama-sama pemula. Itu pengalaman yang susah dilupain tuh. Itu paling susah bang. Tapi buat lu itu gara-gara tadi tuh, gara-gara keril jebol gitu, itu bikin lu nyesel, bikin lu kapok, apa bikin nagih tuh? Kalau gitu gimana tuh?
bikin pengen lagi. Bikin pengen lagi ya. Tapi nggak pengen jebol lagi tanya. Bukan itu ya. Udah jadi cerita aja ya. Udah Justru jadi cerita itu udah bumbu gitu ya. malah bertambah. Apanya nih yang bertambah nih? Semangatnya. Semangatnya, perhatian kepada keril, barang-barang yang dibawa. Biar lebih safety Biar lagi lebih gitu safety ya. Lagi. Iya 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 iya. Ya. Kelihatan sih emang senengnya, sumpah. Sekarang juga kelihatan gede nih. Bahagia banget kayaknya. Pasti nih emang lagi bahagia banget bang. Terus sekarang rencana mau naik lagi kemana nih? Ada planning buat naik lagi? Planning buat naik lagi Ya, masih belum ada. masih belum ada, belum kelihatan. Masih belum kelihatan bang. Kita masih mengumpulkan Dana. dana lah. Emang gitu, jangankan lu ya, gua aja ya masih sering itu ngumpulin, nabung sebulan sekali, entah seminggu sekali, terserah lah. Yang penting kita punya buat pegangan ya kan, buat ngumpulin biar kerjaan jalan, semua jalan, hobi juga jalan. Tapi ngomong-ngomong nih, Iya tuh. Kenapa tuh? dari semua yang udah pernah lu rasain tuh, dari 4 puncak itu apa aja tuh bedanya tuh? Banyak banget bang bedanya bang. Puncak 1, puncak 2 yang tadi lu sebutin itu sama aja apa gimana tuh? Beda-beda bang. Itu kita baru naik ke puncak pertama. Kita kira gitu udah finishing. Udah finishing gitu ya. Emang biasanya kalau kita naik nih ya kan, kita lihat ya udah paling tinggi itu aja yakin Iya, ya, yakin ya. gitu. Padahal kita udah nyampe situ, ada lagi. Ada lagi. Dia kayak tanggulan gitu treknya. Naik turun ya. Turun. Masih di puncak pertama masih ini mah udah. Kita firasat udah. Oh kita turun habis ini. Udah selesai foto-foto turun. Udah yakinnya gitu aja ya. Udah gitu. Ada yang nyeletukin satu. Teman. Oh iya iya. Itu masih ada puncak lagi. Gas lah. Gitu dah. Yang lain ikut gas semua. Saya doang nih bingung nih bang. Labil. Masih gimana ya? Kuat nggak kuat dah soalnya kita juga naik masih pemula. Celananya lepis. Bukan celana training. Bukan celana yang enak dipakai gitu ya. Celana yang buat emang buat naik gunung bukan. Tapi ngomongin, berhubung lu udah ngomongin jin nih ya, celana gitu, gue juga sama. Awal-awal gue naik kayak gitu, malah gue lebih lucu lagi loh. Kalau lu mau tahu, gue pas naik gunung pertama kali itu masih pakai sepatu futsal. Nah, buat sahabat semua, ketiadaan barang itu yang minim pun bisa kita maksimalin sebenarnya. Asal lu yakin, lu fokus, pasti lu bakalan nyampe. Itu sih, gue juga kayak gitu. Gue juga dari pertama kali mau naik nih udah gimana ya, nggak nyampe nih, nggak bakal nyampe atas, pasti berhenti di tengah-tengah. Cuman temen gue banyak ya kan di sini, gue disupport sama dia, jadi gue lebih tahu pertemanan lah. Walaupun di bangku sekolah kita nggak diajarin solidaritas, berteman, cuman pas naik gunung gue baru tahu mana teman mana lawan, teman mana yang bukan. Emang kalau kita mau tahu karakteristik teman kita, ajak naik gunung. Buat kalian juga nih semua, ajak temen naik gunung, kalian bakalan tahu mana sih temen, mana sih kawan, mana sih sahabat, dan mana musuh. Tapi jangan bermusuhan ya, kagak baik, sumpah. Iya. Nah, puncak 1 udah, puncak 2 apa yang ada di puncak 2? Yang di puncak 2 nih kita emang kan belum tahu nih ada puncak 3, puncak 4. Baru puncak 2 udah masih lemes lah badan itu. Lemes itu mikirin aja gimana ini ntar pulangnya kan, baliknya ke tenda bingung. Naik udah susah payah. Susah-susah ya kan, turunnya ntar masih banyak lagi ya kan. Berarti pikiran lu kacau udah nyampe kacau atas ya. Udah nyampe atas juga masih kacau. Akhirnya di situ gua masih di puncak 2 tuh gua ngobrol-ngobrol dulu. Santai dulu gitu sejenak ya. Santai. Tiba-tiba feeling gua kuat tuh buat naik ke 4, puncak 4 langsung. Mau Puncak 3 lewatin aja gitu. Puncak 3 lewat. Puncak 4 langsung. Puncak 3 itu ini apa namanya? Guntur. Itu kita lewatin aja karena emang udah waktunya juga udah nggak memadai. Mepet gitu ya. Ada yang kerja kali ya. Iya, takutnya kita dapat sunset, kita nggak dapat
nyampe tenda pas udah gelap. Berarti ngejar summit juga ya. Iya. Oke, pas di pos 4 nih, pas di puncak keempat, apa perasaan lo? Itu gue udah seneng banget bang, udah gimana ya, Nothing tulus aja udah. namanya dari bawah, dari base camp nggak yakin banget nyampe ke atas, akhirnya nyampe juga ke puncak tertinggi di Guntur. Itu udah seneng banget bang. Seneng banget ya. Seneng banget itu. Prestasi tersendiri ya. Iya. Nah oke, pertanyaan terakhir nih, buat lu kan pemula nih ya kan, baru pertama ya, sama sih gue juga masih pemula, kita sharing aja. Nah pesen lu nih buat sahabat-sahabat kita semua, buat yang pemula juga terutama cewek, apa sih saran-saran dari lu, hal-hal apa yang kira-kira lu udah alamin nih kesusahan lu biar mereka nggak kejadian, apa aja nih yang harus disiapin sama mereka? Lu pertama kali tuh emang kalau mau naik gunung izin dari orang tua itu nomor 1. Nah bener, izin dari orang tua. Iya. Selain itu apa nih? Selain itu ya boleh bertanya sama Mbah Google, boleh tanya sama temen-temennya yang mau diajak naik gunung bareng-bareng. Berarti dari lu mah cuma Izin dari orang izin tua dari itu, orang tua ya, bener-bener emang itu paling mujarab. restu dari orang tua paling mujarab. Oke, Rapli, thank you buat Ya. pertemuannya kali ini. Sorry gua mengganggu nih waktu lu ya kan. Kalem. Oke, buat sahabat semua, pertemuan kita ini masih awal bukan akhir. Nah, insya Allah nanti bakalan gue sambung lagi di video-video gue berikutnya. Pokoknya jangan ngeluh, jangan pesimis, pantengin terus channel kita. Semoga apa yang kita buat ini bermanfaat buat kalian. Tujuannya bukan menggurui, tapi kita saling sharing aja ya, Bi ya. Oke, dari gua dan Rapli cukup sekian. See you.